Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fatah ya alim iftah lana futuhal arifin wa fakihna fiddin wa alimna ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma zidna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada kita muliakan sahibul bait tuan rumah, saudara kita Ridwan sekeluarga yang telah berkenan malam ini mengajak dan mengumpulkan kita di dalam majlis zikir Ratibul Haddad, majlis ilmu bersama jamaah, majlis ta'lim Rawdatul Muhtadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada rumah dan keluarga ini insyaallah selalu diberi Allah kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, diberikan selalu rezeki yang berkah, menjadikan anak-anak keluarga mereka anak-anak yang soleh dan solehah, dikabulkan hajat dan doa-doa mereka, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah kita pun mendapatkan selalu taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam Jumat yang lalu kita telah menyelesaikan kajian singkat dari kitab Sabilul Ihdikar yang disusun yang dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu tentang perjalanan umur manusia dari mulai mereka sebelum diciptakan Allah sampai mereka meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain yang dibicarakan dalam kitab itu adalah kita manusia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran sehingga waktu-waktu kita dalam hidup yang tersisa ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita di waktu yang akan datang yang berbeda alam, yaitu di alam barzah, di alam kubur, dan sampai nanti mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan dan cara untuk kita dalam hidup ini benar harus kita belajar ya. Banyak orang-orang itu terhalangi melakukan kebaikan atau jadi malas melakukan kebaikan. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak ngerti, tidak paham, tidak punya ilmu. Terpelok-pelok dengan arus, akhirnya apa? Mereka sesat. Tapi kalau orang-orang yang beri Allah ilmu, dan ilmu itu juga ilmu yang bukan sembarang ilmu, ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi, dan semua itu dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh para ulama-ulama yang soleh, yang amanah, yang jujur, yang benar, yang waro', yang zuhud, dan lain-lain daripada sifat-sifat orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Sehingga kita sebagai orang awam ini berpegang dengan mereka, mengikuti nasihat mereka, dapat petunjuk. Hidup kita bakal selamat dunia sampai akhirat. Asal kita istiqomah. Tidak usah neko-neko, tidak usah aneh-aneh. Cari rezeki yang halal, sudah, yang halal, walaupun dikit, alhamdulillah. Tidak usah nanya cepet-cepet kayo, kayaknya anak-anak yang haram. Sudah,
jalannya sudah ditunjuk. Nah, malam ini insya Allah kita akan mengawali kajian kitab yang baru. Insya Allah kitab ini pun kita diberikan Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang berkat, yang dapat kita amalkan dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita dari semua yang sudah pernah kita dengarkan dari kajian-kajian ilmu sebelumnya. Itu kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Jadi iman itu ada cabang-cabang ternyata. Nah, kalau diumpamakan cabang langsung kita terbayang apa? Kalau cabang apa? Pohon berarti. Kalau sudah bicara cabang-cabang macam ada pohon. Nah, pohon itu kalau kita ingat pohon itu ada akarnya, ada batangnya, dan ada akar, daun, sampai nanti kembang atau manfaat daripada pohon tersebut. Iman itu ternyata ada cabang. Cabang-cabang iman itu banyak. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Jadi hadis ini menukil dari sabda Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan tentang iman itu ada cabangnya. Yang paling tinggi kedudukan iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyisihkan yang mengganggu di jalan. Imatatut adza anit thoriq, menyisihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Imatatul adza anit thoriq. Kemudian di antara juga Nabi menyebutkan wal haya'u minal iman. Malu itu sendiri bagian daripada iman. Nah, nanti dengan dalil-dalil ulama menyebutkan iman itu sebagaimana sabda Nabi ada 70-an cabang. Ucapan Nabi ini bukan hanya ucapan tanpa bisa dibuktikan. Makanya mereka mencari tahu apa yang macam-macam cabang yang sampai 70-an itu. Mereka carilah dari Al-Quran, mereka carilah dari hadis-hadis Nabi, sehingga mereka mendapatkan satu gambaran jelas. Ternyata memang iman itu ada macam-macam cabangnya, ada macam-macam bentuk peramalannya yang menunjukkan indikasi keimanan, adanya iman pada seorang itu. Di antaranya disebutkan Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, dia mengatakan aku mengikuti hadis yang diucapkan Nabi tersebut. Al-imanu bid'un sab'una syu'batan. Iman itu lebih daripada 70 macam cabang. Beliau cari tahu. Oh, di mana nih 70 itu, yang mana nyari dikumpulkan. Beliau mencari, mempelajari. Beliau kumpulkan dalil-dalil, data-data, sehingga mendapatkanlah hal tersebut memang fakta, memang adanya. Bahkan ada kitab yang menjelaskan hadis ini tadi, yaitu kitab yang disusun Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Baihaqi terkenal ahli hadis, sampai sekitar 10 jilid. Jadi dari sikap hadis itu dijabarkan, dijelaskan, dikumpulkan data-data, fakta-fakta dengan bukti-bukti ilmiah, dengan dalil-dalil yang menguatkan daripada yang simple itu, yang singkat itu, sampai menjadi 10 jilid. Ada di antara ulama yang menjadikan 70 macam cabang iman itu sebagai syair, biar mudah. Syair itu dibuat biar mudah dihafal. Syair, apa syair? Susunan kata-kata yang memiliki keindahan dan maksud tujuannya untuk apa? Mudah diingat. Ada syair, nanti ada cara ilmu belajar itu. Disusunlah oleh Syekh Zainuddin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari. Bentuk syair, kurang lebih 26 bait syair. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang dinama oleh itu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dari Banten,
dikenal dengan Imam Nawawi Banten. Ya, banyak karya beliau itu produktif. Di antaranya beliau melihat ini syair-syairnya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini perlu untuk dijelaskan. Nah, hanya beliau mencoba untuk menjabarkan, mensyarahkan, untuk lebih dipahamkan apa ucapan syair. Karena kan kadang-kadang syair itu kita tidak ngerti. Syair itu kan ucapan singkat, kata-kata yang simple tapi mengandung arti yang luas, yang luas. Dari ucapan manusia. Kalau syair sedemikian hebatnya, tinggi sastranya, dan perlu untuk digali apa maksud daripada syair itu, kemana arah omongannya, kemana arah tujuannya, dan apa maksudnya, apalagi hadis Nabi, apalagi ayat-ayat Quran. Maka itu tidak pernah akan habis ilmu agama ini digali, dipelajari. Kita bicara apa? Tentang ilmu apa? Tafsir. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mampu untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Al-Quran itu, melainkan hanya seperti kalau jarum ditaruh dimasukkan juga lautan. Nah, kalau kita buka, kalau masuk kita nih santri belajar pesantren, masuk ke perpustakaan. Kita kan jarang. Di Palembang belum ada perpustakaan khusus untuk ilmu-ilmu agama Islam yang komplit. Palembang belum ada. Di mana ada? Tidak tahu lagi kalau ada yang apa? Punya inisiatif. Lalu ada sempat ngomong dulu sama almarhum Mahdi dulu. Kita ini mesti ada. Pondok ada. Ya mungkin di pondok-pondok itu mereka punya. Tapi ya, ada keterbatasan. Dan juga minatnya kita untuk membaca buku ini kurang. Jangankan buku bahasa Arab, perpustakaan yang bahasa Indonesia jangan datangi ada. Minat baca itu kurang. Ada. Beda dengan mungkin Jepang atau daerah-daerah mereka hobi baca. Kalau kita ini hobinya apa? Baca? Apa lagi? Mati uang. Dari seolah diubah. Nah, kalau kita seandainya ada perpustakaan, lalu di antara isi buku-buku di perpustakaan itu tentang tafsir Quran, itu sudah berapa banyak judul-judul tafsir Quran? Tidak habis-habis. Masya Allah. Tadi lagi antena-antena duduk di rumah sakit Hermina tadi. Anak buka-buka cari buku. Ada orang yang ngasih buku kan, anak cari. Tadi dapat 5 kitab tadi. Yang ada tafsir, namanya Bada'iut Tafsir, 3 jilid. Masya Allah. Padahal sebelumnya sudah dapat kitab tafsir. Ini batik ilmu ini, Masya Allah, lautan. Yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu muncul pula yang posting kitab tafsir lain. Baru muncul karya siapa? Karya ulama kita, ulama di Indonesia ini. Nah, aku tadi ada buku. Nah ini nih, baru dapat. Anak belum beli, baru nyingap. Masya Allah. Lah buku lain lagi. Siapa yang nulis? Kayak Taifur, kayak Taifur bin Ali Wafa. Masya. Berapa jilid? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jilid. Bukan ngomong kan? Pasangan kan? Tafsir baru. Masya Allah. Belum kita bicara tentang hadis, berapa lagi kitab hadis. Belum kita bicara tentang fikih, berapa banyak fikih. Apalagi mazhabnya, ada mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Bicara tentang ilmu tasawuf, lain lagi. Masya Allah, jauh masih banyak kita kurang. Ada. Mudah-mudahan dengan kita duduk-duduk di majelis macam ini, dari majelis ke majelis, kan, kita ini kan ada keterbatasan. Bukan duduk memang untuk jadi nyantri ini, secara ini di pondok. Ya, tapi alhamdulillah yang ada sekarang seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu kalau baca jangan ditinggalkan, luangkan waktu. Yang mungkin besoknya malam, meloklah malam. Yang baca meloknya siang, meloklah siang.
atau mungkin baca melo subuh, melo subuh. Mano-mano waktu be, yang penting luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Berkahnya luar biasa. Jadi kita tuh walaupun sudah pernah tahu, sudah pernah dengar, tambah kita kuat ingatan kita dan kita bisa punya percaya diri. Karena kita bisa mendapatkan itu bukan dari sisi uang, sama gitu kan. Nah kalau ajarannya benar, sama pasti. Tapi kalau ajaran nyimpang, ngana-ngana ada tak. Makanya kamu tengok, ini nggak foto-foto ini, mana ada yang beda-beda. Sama kalau yang diajarkan telusuran dan bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada sahabat yang mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, yang Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini insya Allah nanti kita akan baca sedikit demi sedikit, kajian singkat, di mana waktu nanti kita dijadwalkan pengajian. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian apa itu arti iman? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kalau ditanya agama kita, agama Islam. Tanya sekarang, Islam itu apa? Baca dan jelasin. Kalau orang yang beragama Islam namanya Muslim. Kalau yang betina Muslimah. Sekarang Islam itu apa? Nah, kalau ada ulangan, oh nak buat ulangan majelis taklim. Nah, apakah Islam itu? Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT, yang disampaikan oleh para nabi-nabi di setiap masa mereka. Nah, kalau untuk kita sekarang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat untuk kebahagiaan umat manusia ini dunia sampai akhirat. Ajaran-ajaran. Sedangkan iman lain lagi. Iman itu keyakinan kita mempercayai dengan sebenar-benarnya, dengan keyakinan yang tidak ragu sedikit pun atas apa yang ada dalam Quran, atas apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman. Maka orang yang beriman berarti orang mukmin. Kalau perempuan namanya mukminah. Apa tandanya iman? Tidak bergeming dia. Mak manapun wong nak menggoda dia, merayu dia, menyuruh dia untuk meninggalkan keyakinan itu, dia tetap pada keyakinan, tapi keyakinannya dengan ilmu, bukan melok-melok baik. Itulah sekarang ini bahaya, banyak wong melok-melok baik. Kalau melok-melok ini banyak cepat berubah. Apalagi meloknya karena duit. Kalau meloknya karena duit, kalau yang sikon ini duit lebih banyak, pindah keyakinan banyak. Sekarang kan banyak wong murtad. Gara-gara apa? Dijuk duit, dijuk bantuan, dijuk rayuan, dijuk jabatan, dijuk keduniaan ini. Nah, berarti imannya belum iman. Dan orang beriman banyak mengaku mereka beriman, tapi iman yang dibenarkan adalah iman yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita sebagai orang Islam, keimanan kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan kita percaya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan menutup para nabi, para rasul, dengan segala macam kandungan yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitab ini menjelaskan tentang cabang-cabang iman dan cabang-cabang iman tersebut. Jadi kita harus menambah sifat-sifat yang menjadi ciri orang beriman itu. Jangan istilah untuk Islam KTP. Islam tidak sholat. Mana? Itu bingung. Kawan Islam bukan Islam. Apa ada sholat? Mengerjakan sholat itu tandanya iman. Tanya Islam. Islam melakukan aktivitas ibadahnya dengan keyakinan. Keyakinan dia melakukan sholat sebagai perintah Allah, namanya dia beriman. Mana sholatnya? Belajar dalam kajian ilmu syariat, ilmu fikih, ibadah. Kalau kita sampai pada kemuliaan Islam, iman,
nanti ada orang-orang tuh yang lebih baik Islam dan iman. Itulah namanya kaki ihsan. Kesempurnaan dalam iman dan Islam. Dalam bentuk akhlak kepribadian dan muamalahnya, kesehariannya, tindak tanduknya, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, segalanya kaki tidak lain adalah dengan keikhlasan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada sifat-sifat yang dibenci. Atau begini, orang sholat bagus, tapi kalau orang sholat yang ikhlas, itu yang benar. Mungkin ada orang sholat tapi tidak ikhlas, secara hukum dia sholat. Orang sholat tapi sombong misalnya, benar tak? Pergi haji, wajib, dia pergi haji, alhamdulillah. Bagus tak pergi haji? Bagus. Tapi pergi haji sombong misalnya. Berarti tidak mendasari daripada makna ibadah tersebut. Malam ini secara singkat dulu kita baca awal kitab ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ittasafa bil kamalat. Segala puji milik Allah yang Allah itu bersifat dengan segala macam sifat kesempurnaan. Jadi kita harus yakin Allah itu punya sifat yang maha sempurna. Namanya sifat wajib bagi Allah. Kalau mungkin kita dulu pernah di madrasah, di sekolah, dikenal dengan kajian sifat 20. Wujud, hidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa'daniyah. Nah itu bisa kita jelaskan dengan dalil. Dan kita yakin Allah tidak bersifat dengan segala macam sifat-sifat kekurangan. Mustahil itu bagi Allah. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib 20, sifat mustahil lawannya 20, sifat jaiz 10. Di sini beliau mengawali pujinya kepada Allah dengan menyebutkan Allah itu adalah Tuhan yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan itu tidak sempurna, ada kekurangan, tak layak jadi Tuhan. Ada. Tuhan tidak baca ngomong, diam. Tuhan batu, ada Tuhan batu. Ada. Tidak mungkin. Ketika kita nak mencari pemimpin, disuruh mencari pemimpin yang benar, yang pintar, yang kalau baca yang sempurna. Ini kalau dia kurang, tidak jadi jom. Malah Tuhannya ada kekurangan. Maka kita wajib beriman kepada Allah, tapi iman kita kepada Allah meyakinkan bahwasanya Allah itu memiliki segala sifat maha kesempurnaan. Wassalatu wassalamu. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Salawat, salam ini adalah pembawa keberkahan, ucapan ataupun ditulis. Jadi kita kalau di dalam kitab itu dianjurkan kalau kita menyusun kitab, nulis bismillah, diawali bismillah, biar berkah. Hamdalah, suci kepada Allah, syukur kepada Allah atas nikmat. Kemudian sholawat kepada Nabi, karena semua yang kita dapat ini wasilahnya siapa? Pelantarnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala Sayyidina Muhammad, pada Tuhan kita, penghulu kita, panutan kita, tauladan kita, junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi uyyida bil mu'jizat, yang telah diperkuat oleh Allah. Kehidupan risalah kenabian Nabi Muhammad itu dengan apa? Bil mu'jizat, dengan segala macam mu'jizat. Semua nabi, semua rasul itu mereka tuh jadi nabi, jadi rasul bukan atas usaha, bukan ngajukan proposal. Kita jadi nabi umat Nabi Muhammad ngajukan proposal lah. Kalau nak begawi yo ngajukan proposal. Jadi umat Nabi dipilih Allah. Nabi itu dipilih Allah. Allah yang memilih mereka menjadi nabi, memilih mereka menjadi rasul. Kita tahu jumlahnya. Kemudian yang paling mulia dari nabi itu, dan bahkan yang paling mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka para nabi diberi Allah mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu perkara yang di luar kemampuan manusia.
Tapi itu atas dasar pembuktian kenabian atau kerasulan. Nah, kalau ada juga perkara yang di luar kemampuan manusia biasa, tapi bukan bukti kenabian, itu adalah namanya karomah, keramat maksud gitu. Keramat itu ada pada orang soleh, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang bertakwa. Itu muncul keanehan-keanehan yang tidak mampu pada manusia biasa, itu karomah namanya. Kadang-kadang dia ngomong apa jadi, ya, Masya Allah jadi. Itu bukan kebetulan, itu kemuliaan Allah. Karomah itu kemuliaan. Karena mereka orang-orang yang taat beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ada lagi aneh. Manusia kagum melihat itu adalah satu hal yang luar biasa. Tapi pada orang mukmin biasa, namanya apa? Maunah, pertolongan Allah. Bukan karomah, maunah. Ada lagi aneh, manusia yang lain kagum nih. Tapi pada orang yang tidak benar, orang fasik, bahkan orang kafir, itu namanya apa? Istidraj. Nah, ada yang bentuknya sihir. Sihir ilmu yang bisa dipelajari. Aneh kan sihir itu kan? Nah, misalnya dong, katakanlah macam zaman Nabi Musa tuh, sampai tali babet jadi ulo. Kalau ada itu zaman sekarang pasti kami, tinggal ustaz aja. Karena ustaz yang sekarang lagi kami ini ustaznya di dukun. Kalau ustaz plus dukun, obat iwong, kami. Kalau ustaz yang benar-benar lulusan ngajar, agak sepi-sepi kaji. Apa yang ngobat-ngobat iwong, yang aneh-aneh itu. Nah, kadang-kadang bukan pula ustaz, bohong ya gitu. Kita yang nanggap di ustaz, yo komputer. Nah, berarti dia orang komputer. Kalau dia memang orang soleh, orang beriman, orang Islam yang taat ibadat, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Maunah Allah, pertolongan Allah. Tapi kalau orang yang fasik, sholat tidak, segala tidak, tapi ngomongnya jadi, apa kata dia benar. Mana ini? Hati-hati, itu istidraj. Allah ingin menambah seakan nikmat sama dia, tapi itu adalah bentuk penghinaan Allah pada dia di kemudian hari. Nah, lagi kami sekarang. Nah, siapa lagi kami? Mama Lemon. Wakola. Mama Lemon apa Mama Wukron? Lagi kami kan? Oh, sampai balik sampai anu sujud. La haula wala quwwata. Hilang akal. Nah, apa diviralkan? La haula wala quwwata. Mana? Kalau memang dia berjalan di jalan Nabi, dia tahu dalilnya. Penghormatan murid kepada guru itu memang luar biasa. Itu akhlak adabnya murid pada guru. Tapi guru juga tahu diri. Jangan merasa hebat dipuji-puji wong, dia mulia-mulia wong. Hati-hati, justru pujian wong, memuliakan wong itu bisa jadi nyemleh gitu. Ada bangga. Hati-hati. Tidak belajar. Dari mana belajar ilmu macam itu? Nah, sujud bentuk sujud macam sholat di kaki. Banyak peluang ikut. Zaman kita aneh-aneh kan, memang macam itulah memang modelnya. Kalau yang aneh-aneh dikit muncul, apalagi tempat yang jauh-jauh, rame tinggal langsung. Dulu nemu batu petir, tapi banyak combe kan jadi mbek wong. Wong balik batu petir, hilang cerita masih ada batu petir. Mahal batu petir itu kalau ada. Aneh, tapi pada Nabi itu keanehan, bukti kenabian, bukti kerasulan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diberi Allah banyak mukjizat. Air sedikit jadi banyak. Kalau kita mendengar cerita waktu dalam peperangan Tabuk, kehabisan banyu tinggal sedikit. Pasukan nak minum katik banyak. Ini mesel banyu ada banyu. Ada dikit. Dibawa, dimasukkan jarinya Nabi. Menuju banyak, menambah, dimbek tidak habis-habis. Pasukan semuanya minum, bawa bekal, tidak habis. Bahkan dikatakan itulah sebaik-baiknya banyu yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah. Tidak percaya, tidak beriman. Nah, bukti sumur Zam-Zam ada di antara mukjizat yang Allah abadikan dari mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Mana habis banyu itu?
Pergi pulang tiap tahun. Yang haji bae itu, belum yang umroh. Kalau sumu gitu, kedukung. Tak bersiso lagi sampai tahan aja. Banyu Zam-Zam, yang minum sana lain, apa negara. Masya Allah. Ada bukti. Nabi menyembuhkan orang sakit. Abu Qatadah itu mati kena panah. Datang sama Rasulullah. Rasulullah, mati aku ya Rasulullah. Ada dengan izin Allah. Mukjizat diusap oleh Nabi, dibacakan Nabi sesuatu oleh Nabi, langsung baik. Operasi mata lebih daripada yang sekarang. Kalau sekarang operasi mata tutup dulu, paling-paling seminggu, kadang-kadang lebih. Ini tak langsung baik. Nah itu juga terjadi pada Imam Ali. Tapi Imam Ali Romat tuh sakit mata. Kalau ini kena panah yang tadi. Imam Ali sakit mata, baik langsung. Masya Allah. Kalau sahabat lagi perang, patah pedangnya, suruh Nabi ngembek kayu, pakai kayu. Ukasha, pakai Ukasha bin Mihsan. Allah perang, berpedang, pakai pedang kan? Kayu. Gimana? Pacak ngalah ke besi. Berangkat dengan izin Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ada kambing, belum waktunya mengeluarkan susu. Pegang Nabi bentuk susu. Ada sahabat ngajak makan, saya Jabir bin Abdullah. Ada makan dikit gendut, anak kambing kecil. Pasukan waktu perang Khandaq lagi capek gali pagit. Pasukan yang bakal menyerang ini hebat, kekuatan penuh. Salman Al-Farisi mengusulkan bikin parit macam di Persia. Ini buat digali. Gali padang pasir, panas, batu ini dengan peralatan seadanya. Ada batu dapat jadi pecahkan. Kaget Nabi pecah. Yang 3 kali pukulan pecah langsung. Tadi kami tak pecah-pecah tuh. Ada kekuatan Rasul. Hasil Jabir ngajak ke rumah. Ya Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah. Jatuh nih. Rumah Jabir kecil. Makanan sedikit. Begitu sampai Jabir ke rumah, nyampe ke bininya untuk masak tadi, ngajak Nabi makan. Kalau dijenguk Nabi itu letih, kesian. Hanya untuk beberapa ekor sahabat. Tahu-tahu Nabi ngajak, kalau masukkan, jatuh kalau rumah Jabir, Nabi ngajak makan. Langsung kita min, tuan umum lagi. Kita kalau ada acara, tamu datang kami, mikir, apa nih? Ngilang kemalu deh, tak cukup ini. Kalau Jabir lagi, atau bini yang ngutang itu kau apa Nabi? Nabi ya sudah, kalau Nabi sudah. Nabi ngomong jangan buka wadah makanan itu, masalah jangan buka. Biar kayak sampai Nabi datang. Nabi yang berbagi, masuk 10, makan kenyang dulu. Sampailah tak kati yang lagi tidak makan dulu. Makan masih ada, dah habis. Takfirul qalil wa burul alil. Memperbanyak yang sedikit, menambah berkahnya, menyembuhkan yang sakit sehingga mendapatkan kesembuhan kesehatan. Insyiqaqul qamar, terbelah bulan. Ada mukjizatnya Rasulullah. Insyiqaqul qamar. Ada orang nak ganti rambut, datang anak bayi. Rasulullah doakan biar anak aku rambut. Usap Nabi, tumbuh rambut. Wangi belum? Tidak hilang wangi. Bekas pegangan Rasulullah. Kayak ada orang ngaku-ngaku Nabi, Musailamah bin Kadzdzab. Macam juga pegangnya, malah tak tumbuh rambut. Ada macam-macam. Ada mukjizat. Yang paling besar yang mukjizat itu diabadikan Allah adalah Al-Quran. Alhamdulillah kita sampai hari ini bisa membacanya, bisa menghafalnya. Karena mulia orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan Quran dari itu. Alhamdulillah. Nah, acaya aku ada kalau situ. Nanti kalau kita biasakan baca Quran, jamaah majlis taklim dah galak, tapi baca Quran dah galak. Rugi. Biasakan. Kalau udah baca belajar. Tiap hari harus kita baca Quran. Untuk apa kita taklim sana sini? Quran tak pernah dibaca. Baca Quran. Karena Quran itu wahyu Allah, firman Allah ini diturunkan sama Nabi. Kita bacanya baca sekarang. Bahasa kita kalau ada Nabi lagi, kita baca jadi Nabi lagi. Tidak mungkin kan? Nabi terakhir, tapi keberkahan daripada penuh kenabian itu Allah berikan kepada semua orang yang ngikut ke Nabi.
Dari mana? Dari Al-Quran yang dibaca, diamalkan, disampaikan. Mukjizatnya Nabi. Jadi kalau rumah itu sudah ada Quran, ada cahaya Quran, bacaan Quran, mengamalkan Quran, ada rumah itu bakal banyak keberkahan. Dari sumber mukjizat. Wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian sholawat itu ditujukan juga pada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Siapa keluarga Nabi? Mereka yang memiliki garis keturunan. Nah, ini yang sekarang lagi kami nih, yang tidak percaya dengan zuriat Nabi. Nah, kalau kita di negara kita dikenal dengan para habaib. Mereka punya garis keturunan yang jelas. Pacak tinjuk tahu. Bahkan kuburan satu-satu nenek moyang mereka. Pacak, kalau kita minta maaf 7 beda ketemu kali. Siapa? Mana turunnya? Mana kuburannya? Tanya semua si Imat, di mana kuburan nenek moyang dia? Ketemu dah. Mau si nasab daripada dia ngurusin. Ngurusin nasab, ngurusin. Nasab Nabi itu dijaga Allah. Ke atasnya, ke bawahnya. Khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke atas dijaga. Nah, itu semua Nabi-Nabi dijaga Allah, nasab nenek moyang mereka. Ke bawahnya dijaga untuk Nabi Muhammad. Sampai sekarang zuriatnya Nabi-Nabi mana? Tidak tahu. Mana zuriat Nabi yang jelasnya? Bani Israel itu kan banyak. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel anak Yakub maksudnya. Nah, cuman sekarang kalau kita dengar Israel, identiknya dengan kaum yang jahat sudah. Memang sudah dijadikan nama yang tidak baik. Alhasil keturunan. Mereka tidak tahu lagi yang mana. Yang keturunan yang benar-benar keturunan daripada Nabi. Nah, tapi silsilah nasabnya Nabi Muhammad. Kalau kakek moyang Nabi kemuncul dijelaskan dalam Rawi kita galak baca dalam Maulid Kabar Zanji bab kedua, pasal kedua. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadun bin Abdul Muttalib sampai nanti ke Adnan. Berapa banyak nenek moyang Nabi dijelaskan? Satu persatu, 20-an. Lalu Nabi menyebutkan keturunan Nabi, anak cucu Nabi itu dari mana garis? Bukan dari anak lanang. Kalau anak lanang biasa umum atau wong kafir anak lanang. Nabi dijadikan Allah berkehendak mentakdirkan keturunan Nabi dan anak betina. Apa kita repot? Dan orang yang membenci Nabi ini bukan baru. Yang mengatakan Nabi tidak punya keturunan bukan baru. Dari zaman Nabi dulu ada sudah. Maka turun ayat inna sya'ani akahwal abtar. Dia ngatain Nabi waktu anak Nabi lanang meninggal. Nabi punya anak lanang 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim alaihissalam. Meninggal masih kecil kali. Yang siswa yang betina Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anhunna ajma'in. Mana ini? Keturunan Nabi bukan dari Ruqayyah, bukan dari Zainab, bukan dari Ummu Kulthum. Yang disebutkan keturunan zuriat Nabi dari Fatimah Zahra yang menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau mendapatkan anak Hasan, Hussein, dan sampai sekarang silsilah yang ada ini garis keturunan mereka ya, para habaib umumnya di negara kita ini dari Sayyidina Hussein Yaman, ada lagi dari Sayyidina Hasan seperti di Mekah, nanti di Syam itu dari Sayyidina Hasan banyak. Sudah mereka punya kok data, dalil, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari zaman kita sekarang. Memang sudah berapa generasi kalau muncul kaji ilmiah. Kajian ilmiah apa? Sekolah di mana? Tamat di mana? Jangan-jangan kan gurunya kok Mama Temon tuh. Gurunya mana deh? Temon. Kalau masuk Palembang di Sago dia. Pak Cecep aja juga. Jadi keluarga Nabi sholawat, karena juga ada orang tidak kalah sholawat dengan keluarga Nabi. Itu sholawat batal. Kalau baca sholawat, jangan lupa menyebutkan keluarga Nabi. Ya, jangan jadi sholawat yang putus. Kemudian diikutkan keberkahan lagi dengan
sahabat. Bahkan kita dengan adab menyebutkan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, misalnya. Paling singkat sholawat. Berkah, kebaikan. Alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Yang mereka itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi yang mungkar. Ya kalaupun ada kekurangan itu manusiawi. Sahabat, tak level gitu nak nilainya. Kalau salah sahabat tu level sahabat. Kalau bukan kita nak ngurusinnya. Jadi kalau kita nak usah masuk bab cerita ngurus sahabat. Wa ma jara baina ashabi naskutu, apa yang terjadi pada sahabat kita diam. Jangan melok ngomong. Bukan level kita nak komen. Ini orang-orang yang Allah pilih. Nah, Allah pilih Nabi punya keturunan. Allah pilih Nabi punya sahabat, pendamping dalam dakwah perjuangan. Dan Allah pilih juga kita sebagai umat. Ya sudah, dululah kita bersyukur dengan nikmat masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukuri nikmat kita jadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sudah nikmat ini. Pusing, gawe wong. Ya, mereka diberi Allah nikmat, itu nikmat keturunan. Kalau baca milih, nah, memilih jadi keturunan siapa kan? Baca tak milih jadi keturunan? Lemak lah lahir di Palembang, kau lahir di Bandung. Baca cek. Baca cek, orang Sunda. Palembang. Orang Sunda. Nah kalau pilih lah, pilih dari pucuk dunia yang kita tahu nih, ciptonya dengan segala macam. Pengen tak lahir di negara lain? Aku lahir di Palembang. Salah kali waktu aku dulu ngantau, itulah salahnya. Ada. Ya Allah sudah tentukan. Si Anu lahir di sini, bapaknya ini, emaknya ini. Kaget dia punya anak, anaknya dari bini ini. Ini yang pertama. Gua ini yang salah. Aku lagi. Ini anak aku ini anak. Keturunan tuh lihat. Nah sudah. Kalau ada orang mau sikul gitu, maka tak gitu. Malah gitu kan. Anak-anak gitu nian. Bini-bini gitu nian. Nah, kamu udah ngurusi itu. Kan aneh. Ngurusi gawe wong, gawe dua-dua dari Allah sih. Itu orang-orang diberi Allah kemuliaan. Kita bacakan sholawat tadi, bacakan radhiyallahu anhum ajmain, biar kita juga kepercikan rahmat Allah, keberkahan dari mereka tuh. Cinta dengan orang baik, kita bakal digolongkan jadi orang baik. Itu baru cinta. Lu cinta ya sudah. Kalau ada modal cinta ya sudah, lihat. Ini bukan benci. Yang benci dengan orang baik itu pertama kali iblis. Keturunnya manusia-manusia yang tidak kerti iman atau munafik. Nah, tidak demen dengan orang soleh, tidak demen dengan orang yang hati-hati. Dari mana itu benih-benih yang dibawa oleh syaitan, ya, termasuk lagi propaganda daripada orang-orang kafir, utama Yahudi. Mereka kepengen kita ini pecah belah. Maka ternyata ini adalah cara mereka untuk memisahkan, memberikan jarak antara umat dengan ulama yang benar. Kalau ada ulama usuk yang jahat, yang seliweran banyak juga. Yang ini yang benar jauhkan. Cari jalan mana biar umat jauh dari ulama yang benar, bikin fitnah, bikin propaganda, bikin cerita-cerita fiktif, bikin kisah-kisah yang aneh-aneh. Akhirnya ada orang-orang yang imannya lemah, pelok-pelok, apalagi yang baca dibeli, baca diinjek duit, baca diinjek sembako, merah lah ngomongan itu. Na'udzubillah. Muncullah pengikut-pengikut kaum-kaum sesat. Berani kaget mereka menghujat, bahkan menghujat dan menanggung, menghujat sahabat, kayak kaum Syiah. Ada yang menghujat keluarga Nabi, kayak orang-orang Wahabi. Tidak demen dengan keluarga Nabi, ada tidak demen dengan sahabat Nabi. Gimana yang benar? Kalau yang benar salah. Kalau yang benar orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Lamina, malam kamu balik jauh kalau akhirnya jam 9:30
Mudah-mudahan nanti kita sambung apa dari pembukaan kitab Qami'ut Tughyan. Qami' itu artinya bukan komik. Komik. Mengkali komik itu dari kata ini disalah. Kan kalau Quran jadi Quran. Komik bukan komik. Komiun. Qaf alif mim ain. Komik. Komik itu yang mengalahkan. Komik. Mengunggul mengalahkan. At-Tughyan itu kezaliman atau ketidakbenaran. Nah, dia mengatakan Tughyan itu juga sesuatu yang banyak seperti air bah. Baca dikalahkan. Artinya di sini menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin selama ini salah paham, tidak dipahami. Ini kitab ini cukup bisa mewakili, bisa menjelaskan, walaupun secara singkat hal-hal yang tadi itu bisa jadi panduan yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti kajian ini sedikit demi sedikit sampai nanti menghatamkan apa isi kitab ini. Allah pahamkan semua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum dan almarhumah dari keluarga ini. Yang pertama itu keluarga almarhum Rojali bin Nauning, almarhum Sumitro bin Ismoharjo, almarhum Syahri bin Amanci, almarhum Poniman bin Aziz, almarhumah Siti Rusni binti Ahmad Cinto, almarhumah Asni binti Miing, almarhum Fatriyadi bin Elyadi. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yusrina bi rahmatihi wa walidina wa min khassa rahmatina wa rahmatina subhanahu wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'adkhil وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم تقبل حسناتهم واعف عن سيئاتهم واحشرنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.